hadir memasuki lapangan. Agak dilempar bang, agak dilempar. Awas, lihat jalan ke belakang. Awas jatuh. Kelihatan dari depan kelihatan bagus, rapi, karena kita kali di acara Takbir Akbar Masyarakat Lampung 2. Kembali kami bertanya pada seluruh sahabat tuas agar puja dan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah, Jumat yang penuh dengan barokah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Badan sehat? Kalau viral, siapa orang yang baik dan benar? Kalau punya harta yang banyak, teruskan kembali menurut ajaran Islam. Orang baik dan benar menurut Islam, yang pertama adalah asyhadu an la ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur nggak ada kata sambutan. Kata Pak Gubernur, sudah diwakili oleh Ketua MPR. Mau kuliah, maka banyak orang yang membenturkan. Maka ketika kita punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah yang melihat perbuatan kita, Allah yang memperhatikan tindak tanduk kita, tapi bukan hanya sekedar di mulut, dibawa dalam kehidupan. Ketika kemarin bulan suci Ramadan, masuk ke toilet jam 12 siang, mau wudhu zuhur, melihat air di dalam bak kamar mandi seperti melihat cincau. Kalau ada orang yang tutup pintu toilet, tidak ada CCTV, dia minum itu air yang ada di dalam kamar mandi, ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Masalah orang lain tahu gak penting. Minum satu bak, habis itu keringkan bibir, keluar dari pintu, buat gaya macam mau mati. Berat puasa hari ini ya bro. Tapi saat itu orang Islam yakin bahwa dia sedang diperhatikan Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia diperhatikan bukan oleh Inspektorat Jenderal, bukan oleh KPK, bukan oleh polisi, bukan oleh jaksa. Yang memperhatikan dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan dia yang tidak tidur. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah standar orang baik. Standar orang baik di Indonesia adalah orang beriman. Diatur pasal 29 ayat 1 dan ayat 2
di Indonesia orang dijamin menjalankan agama sesuai dengan agama yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena malam ini kajian kita kaum muslimin muslimat, maka sesuai dengan iman kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam yang sholat matanya jelalatan? Enggak ada. Mana ada orang Islam sholat matanya ke atas nampak cicak kawin? Orang Islam kalau sholat khusyuk, matanya melihat tempat sujud. Ada orang Islam yang garuk kepala sampai berkali-kali? Enggak ada, gatal sekali. Sekali garuk. Dalam mazhab Syafi'i kalau berulang batal. Gatal sekali lagi. Garuk sekali lagi. Gatal lagi. Pergi ke apotek obat kurap. Enggak ada orang Islam. Orang Islam kalau dia sholat, dia khusyuk, mata melihat tempat sujud. Kalau dia sholat, dia tidak akan menggaru kulitnya, kepalanya. Yang jadi masalah selesai sholat. Betul. Tapi karena takut itu sudah tinggal 50%, takut itu hanya tinggal 25%. Makanya setiap hari Jumat khotib mengatakan ittaqullah. Rukun khutbah Jumat 5. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, ayat Al-Quran, doa, salat dulu. Karena kalau dia tidak berwudu pegang Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Pasti dia sebelum berangkat sholat doa dulu. Imannya kuat, keyakinannya tajam. Dia khawatir nanti akan berbuat salah, silap, salah, dosa. Maka dia buka Quran. Tapi kalau yang nyuruh cuman Ustadz Abdul Somad, baca Al-Quran, baca Quran, orang nggak takut. Tapi kalau yang nyuruh baca Quran, gubernur ngumpulkan semua, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baca Quran. Yang enggak, nonjol. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Mumpung kekuasaan masih ada di tangan, mumpung di ujung jari dititipkan Allah kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kalau Ustaz Somad yang nyuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Alah, masuk telinga kanan, keluar telinga. Masih lumayan kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Enggak masuk sama sekali, mental. Tapi kalau yang nyuruh baca Quran adalah kumpulkan semua, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, kumpul semua, baca Quran. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai menolong agama Allah. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara dan pistol pun sudah diambil, yang tinggal pistol air. Itu pun macam-macam. Kadang hidup, kadang mati. Ketawanya nyusul pula. Berarti loading itu. Ini saya mau ngetes ini jamaah nih Mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah kering kerontang ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha wa huwa bikulli khalqin. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha alladzi ansha'aha awwal marrah. Dia yang menciptakan manusia pertama kali. Sebelum ada apa-apa, dia sudah bisa menciptakan. Apalagi yang pernah dia ciptakan ada, lalu dia buat menjadi tidak ada, mati, dan dia hidupkan lagi. Jawabannya juga ada dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita nanya, papa, ya, kenapa kita disuruh baca Yasin? Ya, memang sudah tradisi dari dulu begitu. Iya, tahu kita dari mbah, dari ayah, dari kakek. Tapi kenapa kita suruh baca itu?
Kamu amalkan aja, jangan banyak-banyak nanya. Itu banyak nanya itu orang Yahudi Israel. Karena surat Yasin mengingatkan tentang kematian, tentang kehidupan, bahwa kita nanti akan ditanya di padang mahsyar. Hari ini orang kaya, pejabat, siapapun dia bisa dibela di pengadilan, menyewa pengacara. Tapi sampai masanya, Yasin memberikan jawaban. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Memang enak kalau ceramah di depan orang hafal Quran ya. Tapi Yasin aja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Apa yang akan dibicarakan tangan? Bima kanu yaksibun. Semua yang engkau lakukan dulu akan diminta tanggung jawab. Sekecil ujung rambut, sekecil ujung tombak, sekecil ujung jarum, sekecil ujung pisau. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Biji sawi itu Pak Ustaz sebesar apa? Tai corong. Kau akan melihat di depan matamu dan kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak yakin bahwa kita ini hidup lagi Pak Ustaz. Saya nggak yakin di dalam badan saya ini ada ruh. Saya nggak yakin bahwa saya nanti akan hidup mempertanggungjawabkan amal saya. Saya nggak yakin ada malaikat maut. Saya nggak yakin ada Tuhan. Saya nggak yakin ada surga. Saya nggak yakin ada neraka. Begitu orang-orang ateis menantang. Tidak ada tempat bagi ateis di Republik Indonesia. Karena Indonesia berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau ada orang yang tidak bertuhan, lapor ke Pak Kapolda, lapor ke Kapolres, lapor ke Kapolsek. Nanti akan dituntut oleh jaksa, dibawa ke pengadilan. Karena kita wajib beragama. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga agama di Indonesia ini. Tulis di belakang, mau pulang malu, nggak pulang rindu. Adik-adik yang punya usaha baju kaos gitu juga. Tapi kalau untuk baju kaos jangan tulis ayat Al-Quran. Nanti dicuci, dijemur, masuk toilet, kena najis, kotor, dilangkahi, diinjak, nggak boleh. Jangan tulis ayat, nasihat-nasihat aja. Gitu aja kok repot. Pesan Gus Dur. Itu kelihatannya berat. Tapi begitu dia katakan, oh ternyata beban hidup ini semuanya punya beban. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, besar beban hidup ini. Allah Maha Besar. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Dua tangan hanya milik Allah. Seakrab-akrabnya kita, sehormat-hormatnya kita pada Pak Danrem, sehormat-hormatnya kita pada Pak Kabinda, kita cuma ngangkat satu tangan. Pak Kabinda, Pak Kapolda. Ada apa ada orang angkat dua tangan? Allahu Akbar. Enggak ada. Kita hanya mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca qori kita tadi. Qorinya hilang, kursinya pun hilang. Qori masih ada, kursinya. Apa ayat yang dibaca qori tadi? Qul, katakan, 4 serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kuncinya kalau mau baik, pesan Pak Ketua MPR RI, kalau ngaji jadi orang baik dan benar. Syarat baik dan benar adalah akidahnya mesti benar, bertuhan kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, tetap usaha dan ikhtiar, beribadah, sholat, puasa, umrah, semua ibadah itu menguatkan batin yang lemah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.25. Berarti laki-laki sudah dapat jatah 45 menit. Padahal di mana-mana saya tausiah 60 menit. Kelamaan jatah laki-laki. Saya adil.
Laki-laki dulu, habis itu perempuan. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum S1, S2, S3, S3, S2, S2, S Bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Dan yang di hadapan saya ini adalah ibu-ibu. Saya bukan ibu-ibu Pak Ustadz, calon ibu. Saya bukan ibu-ibu Pak Ustadz, ibunya ibu-ibu. Nah, maka kalau ibunya baik, suaminya baik, anaknya baik, mantunya baik, itu sudah menjadi prinsip zaman sekarang. Yang perempuan punya pengaruh yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ini laki-laki yang hadir semua ini karena sudah diizinkan perempuan. Takut sekali mereka kehilangan kalian guys. Sallallahu ala Muhammad. Yang handphonenya ada senternya, ada flashnya, tolong dihidupkan. Habibillah tawassalna bismillah riya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Cukup. Diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Amin. Ada derajat kelas ekonomi bawah. Ada derajat kelas VIP. Itu yang agak tinggi dikit. Ada yang paling tinggi VVIP, very very important person, yang paling tinggi. Yang membuat derajat ini manusia, panitia yang buat ini, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau derajat Allah yang meletakkan, Ustadz Somad yang di atas karpet 2 lapis, di atas kursi yang lembut, kau jangan bangga Abdul Somad. Boleh jadi saudara kau yang ada di lantai sana, yang di atas tanah, tidak ada alas apa-apa, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Jangan diaminkan. Sembut. Terus kenapa ceramahnya keras? Sound sistemnya mantap. Tengok dipasang di mana-mana. Saudara yang dimuliakan Allah. Kenapa Ustaz Somad itu dari tadi ngelihat saya terus ya? Saya terus terang, ini mata saya silau ini karena lampu. Jadi kalau ada di antara ibu yang mata saya itu nggak jelas nampak saya. Tapi lampu itu nggak boleh dimatikan. Karena kalau lampu itu dimatikan, gelap, nanti wajah saya hitam. Itu memang sengaja untuk saya terang. Jangan dislogan terus. Saya cuma mau ngasih tahu, untuk mengatur acara hanya 1 jam ceramah, tapi perlu pentasnya, perlu lightingnya, perlu sound systemnya, apalagi mengatur kehidupan. Maka Allah nyuruh kita berencana, ada telinga, ada mata, ada kaki. Bagaimana visi misi kita ke depan? Yang baru berumah tangga, istrinya nanya, Bang, mau dibawa kemana hubungan kita? Suami yang jawab, la haula wa la quwata illa billah. Apa kata istrinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti jelas. Indonesia ini juga mau jelas. Kita ingin menjadi macan Asia yang disegani Asia Tenggara, dunia insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam gak yakin. Membebaskan Palestina, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang Arab, Quraisy. Dulu yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan Arab, dia orang Kurdi. Dulu yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, bukan orang Arab, bukan orang Kurdi, tapi orang Turki. Sekarang Gaza sedang menanti. Arab sudah, Palestina sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Yang ditunggu adalah kedatangan anak-anak muda Indonesia. Takbir! Allahu Akbar. Siap bebaskan Palestina. Jangan jatuh murung. Tapi ketika kita merasa bahwa kita selalu bersama dengan Allah, senang, alhamdulillah. Susah, innalillah. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Ini suami, innalillah. Jangan.
Iya Pak Ustaz, tapi suami ini bukan yang saya doakan, bukan impian saya. Saya dulu berdoa kepada Allah mau dapat suami yang ganteng, yang putih, yang hidungnya mancung, yang matanya biru. Menurut ilmu Allah, biru yang hidung mancung, yang tinggi putih itu, nanti kau nggak tenang, masak bisa gosong. Betul Pak Ustaz. Dengan suami saya yang ini, dia nggak pulang 3 hari, saya sabar. Pas dibilang orang, suami kau diambil orang, siapa yang mau ambil lah. Allah itu ngasih ke kita menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah, dan kita sudah serahkan hidup kita pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita serahkan pada Allah. Yang paling indah itu pengaturan Allah atau pengaturan kita? Pengaturan Allah. Jangan melalui ormas sembarangan. Mesti dari lembaga resmi, Badan Amil Zakat Nasional Basnas, dilepas oleh presiden, government to government, dari negara ke negara. Karena kita tidak bisa masuk menerobos, karena kita bukan apa-apa. Person tidak cukup hanya bekal takbir. Memangnya dulu waktu negeri ini merdeka hanya bekal takbir. Kalau hanya sekedar bertakbir, mati ditembak oleh Belanda. Tapi penuh dengan strategi. Nabi SAW berperang, ada strateginya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Hijrah, bukan hanya sekedar langkahkan kaki kanan lalu pergi ke Madinah. Tidak semudah itu, Besti. Siapa yang menemani? Mani adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang antar makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang pura-pura ngangon kambing, mengembala kambing di bawah? Amir bin Fuhaira. Siapa yang menanji penunjuk jalan? Gaib. Abdullah bin Uraikid, musyrik non-muslim. Itu dalil boleh pakai non-muslim selama tidak terkait dengan akidah. Apa maknanya? The right man on the right place. Ternyata kalau habis makan sate ini lancar bahasa Inggris. Saudaraku ingin Allah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ustaz, peraturan daerah, Pergub, peraturan gubernur, Perbub, peraturan bupati, Perwako, peraturan wali kota, polisi dan tentara. Kalau sepakat kita menjaga Indonesia tetap aman, damai, baldatun, thayyibatun, warabbun. Alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami, Bapak Gubernur kami, orangnya rajin puasa sunat siapapun bisa. Tapi ada amal yang tidak bisa dilakukan oleh ibu, yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya jabatan, dan mereka menolong agama Allah dengan jabatannya itu, insya Allah. Kita doakan semua, amin. Kenapa Ustaz Somad katanya capek, tapi kenapa suara Ustaz menggelegar? Saya malam ini semangat karena saya bicara di depan orang-orang yang masih ada jabatan dan kekuasaan. Allahu Akbar. Kalau di masjid saya ceramah nggak semangat gitu. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ingat mati. Kita semua akan menghadap Allah. Ya ngapain kuat-kuat di masjid? Orang-orang udah mau mati semua. Jaga. Makanya kalau ada jabatan, ada kekuasaan, ada seragam, ada pistol, pakai untuk menolong hamba Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Karena itulah yang nanti akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, anak tak berguna, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa amal-amal di amalana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir saat malaikat maut mencabut nyawa kami.
Kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.